Waduh, akhirnya motor impian gua datang juga. Keren banget ini. Ini motor langka ini. Motor yang gua tunggu-tunggu akhirnya nyampe juga di Kanal Bedu. Aduh, nggak ada yang punya motor kayak gini di Indonesia kecuali gua nih. Akhirnya gua bisa, ya. Motor gua, Bang. Hah? Motor gua itu. Motor abang. Iya. Ini ada di tempat saya. Iya. Kok bisa motor abang ada di sana? Tahu lah. Lah, bagaimana? Kita kan belum serah terima. Belum Itu masih serah- motor saya. Kok bisa depan di sini? Emang studio saya supermarket parkir motor di sini. Ini motor saya enak Lah, aja. yang bawa sini siapa? Pantesan dicari-cari nggak ada. Nah, ini motor buktinya Iya. mana kalau di motor abang? Buktinya Mana buktinya? apa ya? Ayo, ini motor saya ada kuncinya. Tuh, Lah, iya. saya nyala. Tuh, ada kuncinya. BPKB-nya di rumah. Gua ada STNK-nya. Mana? Ada Coba lihat STNK-nya STNK-nya. bener. Nih STNK-nya nih. Tuh, tahu nggak ini motor jenis apa? Motor King. Dia ngaku-ngaku. Motor apa ini, Ini Bang? RZR, Bang. RZR, saudara-saudaranya dari King. Jadi Yamaha tuh ngeluarin 2 tak dulu. Ada King, RK, RX, RZR, RXZ. Ini RZR-nya yang model sportnya. CC-nya sama sama King 135. Abang tahu sih. Iya, orang di sini orang ini motor gue tahu lah. Oh, pantesan. Nah, Namanya aja tuh lihat Arif. Iya. Aduh, ternyata ini yang kita tunggu-tunggu, Bang Arif nih. Iya, Anak iya, dari iya. Tanjung Priok. Apa kabar Bang Arif? Alhamdulillah baik. Sehat Bang Arif, Alhamdulillah Bang baik. Arif? Alhamdulillah baik. Wah, ini motornya. Bang Bedu, sehat ya? Sehat, Bang Arif. Alhamdulillah. Wow, ini motor tahun berapa ini Bang Arif? Tahun 91. 91? Ya. Kok bisa masih kayak baru sih? Iya, dirawat. Dirawat? Dirawat. Rawatnya rawat jalan apa rawat inap? Dirawat. Dirawat banget ya? Ini Keren ya? Keren banget Klasik sih. ya? Udah ada yang nawar berapa ya? Aduh, kalau angka gimana ya? Nggak bisa terbayangkan Iya, angka ya. tergantung Kalau lah orang itu udah mah. suka, angka berapa aja jadi nih. Betul. Sepet paling tinggi, ada yang pernah nawar nggak nih? Kalau ini belum, kebetulan ini baru Wih. ya baru jadi. Baru pertama kali saya pamerin dong. Iya, ini benar, Kanal Bedu. benar. Makasih. Tadinya mau bawa King, Bang. Kenapa nggak dibawa? Bawa King kemari biasa aja. King udah banyak tahu lah, orang banyak tahu lah King. Iya, Makanya iya. bawa, wah ini kan emang ada sejarahnya kan, iya. makanya ya udah RZR lah. RX juga udah banyak kan, mungkin ini motor Yamaha 2 tak yang Pertama. tahun 90-an yang fairing, yang sport. Ini pertamanya. Oh, motor 2 tak yang sport ini. Yamaha Dia emang RZR. CC-nya sama sama King, cuman dia pistonnya lebih kecil. Iya, Kalau King pistonnya lebih kecil. dia 6 speed, King 5 speed. Yamaha RZR. Tapi kok ini belakangnya ada merek mekanik Jaya Motor. Wah, ini mekanik yang dulu bangun ini nih. Oh, saya pikir punya Bang Arif. Bukan. Bukan apa-apa ya. Wah, ini keren juga. Nah, Ya. kenapa Bang Arif namain Arif King Priok? Berarti emang spesialis King atau emang apa spesialis King Cobra nih? Awalnya hobi ya, hobi ya, terus hobi motor hobi motor King. Dari Oh. sekolah emang udah pakai King, udah terus ya keterusan akhirnya jadi jalan hidup King. Wah, Ya alhamdulillah. jadi Sampai sekarang King jadi bagian dari hidupnya pilihan hidup Arif. untuk jalan hidup. Ya alhamdulillah. Mantap juga ya kalau gitu ya. Mantap, Bang. Berarti kalau bicara masalah King udah di luar kepala ya? Insya Allah kita ngulik lah kalau King. Wah, iya. Berarti kalau Bang Arif kita ajak bicara tentang King, ini udah di luar kepala ya? Lah ayo. Tahu banget ya? Ya, Dari mulai busi sampai knalpot. ya ayo. Wah, hebat. Berarti emang karena udah menjadi bagian hidup Bagian dari King. hidup. Nah kan sampai Bang Arif ini punya komunitasnya. Ya, ada komunitasnya. Apa nama komunitasnya, Bang? Ini King Priuk. King Priok. Iya, King Priok Family. Ini chapter Priok atau memang Enggak emang kita bikin lokal. Di kawan-kawan nongkrong yang sama-sama satu hobi di King, kita kumpul bikin, ya udah kita apakah khusus anak berbuat. Tanjung Priok aja atau memang Enggak juga sih, banyak juga kawan-kawan dari Ren. Kebetulan emang base camp kita di Priuk aja. Saya Priok? Oke. Nah, ini image tentang motor King ini kan pastilah anak-anak juga udah pada tahu lah ya, udah pernah ngerasain, bahkan dituduh sebagai motor pencemar polusi karena yang sistemnya yang 2 tak itu Nah, yang keluar itu asap dia. tak. Nah, bagaimana tuh responnya tuh Bang Arif tuh? Itu dia, Bang. Sebenarnya kalau dibilang bertolak belakang sama hati ya, ini kayaknya
nggak ini banget gitu loh dengan hati sendiri karena gue kan aktif di ini juga bang, aktif di Greenpeace. apa bukan? Dibilang aktivis sih enggak ya, cuman gue aktif di komunitas Iwan Fals OI. Oh, Iya, gue aktif di OI kan cinta lingkungan banget Cinta kan. lingkungan dong, Gitu. sangat menjaga. Cuman akhirnya ini kan udah jadi bagian hidup, udah jadi jalan hidup gue di Ereking ya. Ya tanpa gue pun Ereking kan pasti ngeluarin polusi gitu loh. Nah dengan masuknya gue harapannya gue bisa mengajak kawan-kawan Ereking untuk lebih cinta lingkungan. Kayak misalkan gue juga program-program yang gue dapat, pengalaman gue organisasi di OI itu gue terapin juga di Ereking nih. Kayak misalkan gue punya kegiatan di komunitas Kim Priok ini, kayak tanam pohon. Kemarin gue nanam pohon apa yang di laut tuh bakau ya. Iya, bakau. Bakau terus Hutan bakau ya. Iya, terus nanam pohon kalau setiap event-event di mana gitu kita tanam walaupun 2-3 pohon, terus kayak bersih-bersih lingkungan. Ya. Gue jalanin itu. Artinya kalau sebagai kompensasi lah ya. Iya betul. Artinya Kalau mohon maaf nih, kalau Ereking dianggap anak-anak Ereking dianggap pencemar lingkungan, justru kita malah cinta lingkungan. nah tanpa gua kan tetap Ereking ada gitu, Iya. tetap ngasih polusi gitu. Ngasih polusi. Nah kalau guanya tetap begitu tapi gua ngasih polusi nggak ngasih solusi, Nah. ya sayang dong ya kan, tambah hancur nih Ya, bumi kita akhirnya gitu. Ada solusi yang kita tawarkan Betul, juga ya. Mungkin kita dianggap sebagai pencemar lingkungan, tapi kan yang mencemari lingkungan ini bukan cuma Ereking, pabrik, betul. ya kan yang mobil solar, yang truk segala macam ya kan. Nah, tapi kan apakah mereka punya solusi untuk Nah, itu dia. Tapi dengan komunitas Ereking ini menawarkan solusi dengan menanam pohon, menjaga lingkungan. Iya. Artinya di Nanem merawat ya, gue nggak cuma nanem tapi gue tinggal nggak, gue tanam gue rawat. dirawat. Itu luar Gitu. biasa. Didikan OI. OI. Mencintai Iwan Fals. Iya, iya. Kalau cinta sudah dibuat, Aja nyanyi. jangan Iya, harap adil. Nah gue dari di OI itu dari pertama berdirinya OI itu dari 99 gue bang, awalnya emang di OI iya. Makanya ngotot banget. Struktur organisasi kalau bicara masalah Organisasi. ya, itu di OI struktur organisasinya seperti apa sih? Iya, layaknya umumnya organisasi, kita punya DRT, legalitas kita sampai ke Kemenhumkam, ada AHU kita kan, terus kalau di kayak di ada chapter-chapter gitu. Kalau di OI namanya ada BPP, BPW, BPK, BPKL. Jadi BPP itu pusat, BPW itu wilayah kayak cakup Jakarta wilayah, baru BPK kayak Jakarta Utara, itu BPK namanya kota, baru kelompok tuh kayak misalkan kita di satu kampung nih, ada teman-teman tongkrongan nih, kita bikin yuk akhirnya ini jadi satu kelompok nih. Biasanya nama-nama kelompok itu dulu dari judul-judulnya lagunya Bang Iwan gitu. Nah, kelompok yang Bang Arif bentuk ini apa nih? Dulu namanya Antara. Kelompok itu Antara. lagunya itu yang mana ya Antara? Antara aku kau udah bekas pacarku. Oh, namanya Antaranya aja ya. Yoi. Antara aku, kau dan bekas pacarku. Aku, kau dan bekas pacarku. Bekas pacarku, kau pacari. Aku, Aduh. Masya, gimana ya? Ini nih, ini udah. aku. Ini Kau. Bekas pacarku. Aku, kau, bekas pacarku. Nah, bekas pacarku ini sekarang sama siapa? Nah itu dia. Sama kau? Enggak juga. Lah kau? Bekas pacarku mungkin. Nah, Jadi dalam cerita lagu itu menceritakan aku, kau, mungkin dan bekas dia pacarku. Nah, bekas pacarku ini apakah diceritakan kayaknya kalau kata sekarang mah teman makan teman kali ya. Iya. Gitu kali ya. cinta segitiga? Cinta segitiga ya. Iya benar, ditikung temen. Iya. Aku, kau dan bekas pacarku. Iya. Nah emang ternyata Bang Arif King Priok ini pecinta banget dari musisi legenda Iwan Fals. Betul. Bahkan katanya nih, denger nih Bang Arif ini punya salah satu benda atau koleksinya Bang Iwan. Mobilnya Bang Iwan, benar? Bekas mobilnya Bang Iwan. Bekas mobil Iwan Fals. Luar biasa loh. Bisa beli mobilnya Bang Iwan Fals. Berkah Ereking. Berkah Ereking. Iya. Selain bisa beli mobilnya Bang Iwan Fals, apalagi berkah dari Ereking? Kalau koleksi dari Iwan Fals, gue punya kaset tuh Oke. ribuan bang, ribuan kaset, Iwan Fals nih, berkahnya kan berkah dari Ereking nih. Selain bisa beli mobil Bang Iwan Fals, apalagi nih berkah dari Ereking yang udah Bang Arif bisa. Oh kemarin perjalanan spiritual gue tuh sama Ereking tuh bang, gue alhamdulillah kemarin berangkatin umroh kedua orang Berangkatin tua umroh tuh, iya. Siapa?
orang tua? Bokap nyokap, bokap nyokap. Alhamdulillah. Ya mungkin kalau sebagian orang kayak orang-orang berduit sih, ya Itu hal biasa ya, hal biasa ya. Cuman kalau dari kita anak jalanan ya kan, tiba-tiba bla 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 bla, ya berkah banget. Saya bilang makanya prinsip apapun kalau di pilihan hidup harus serius pasti berkah lah. Kita cari berkah lah, mau nyari lebih, mau nyari apa sih gitu. Tuh. Nyari berkah lah. Jadi memang di Canda-Cando ini kita bisa belajar dari siapa aja. Yang mungkin sebagian orang nggak ada kenal siapa sih Bang Arif Arif King Priuk. Siapa sih? Tapi ternyata kita bisa ambil pelajaran dari Arif King Priuk nih. Berangkat dari anak jalanan, kumpul-kumpul di jalan, pecinta ranking, berkah ranking, jual beli ranking, berangkat orang tua umroh. Bayangin kan, kita berarti bisa ambil pelajaran dari siapa aja, kita bisa belajar. Betul. Dari Bang Arif kita bisa belajar. Sama-sama belajar. Dianggap sebagai pencemar lingkungan, dicarikan solusinya. Dia cari solusinya untuk kembali membuat lingkungan menjadi bersih, merawat, menanam pohon, merawat pohon. Luar biasa. Bulan depan gue bikin ini nih, donor darah nih. Donor darah klub gue yang ngadain, tapi sekarang yang daftar itu anak-anak ranking yang ngelis ya, udah 500 orang loh. Acaranya masih bulan depan. Yang ngelis mau bersedia donor darah, ini hal baru. Iya. Hal baru. Orang kalau ranking acara ya kalau positif ya mungkin cuman ada kontes, bazar, bla bla segala macam umum lah, di event lah. Tapi kalau kita enggak. Nah, itu hal biasa. Lu harus ada donor darah, tanam pohon ya kan, harus ya hal-hal positif yang jarang orang yang inilah. dampaknya bisa dirasakan. Nah, itu dia. Jadi bukan cuma buat komunitas saja, tapi buat orang lain juga. Itu. Karena kita tuh hidup berdampingan dengan orang lain. betul. Ya supaya komunitas kita dihargai orang lain, ya kita juga harus menghargai keberadaan orang lain, ya kan? Gitu. Tanam pohon. Ya, makanya ini disampaikan bukannya ria ya. Ini disampaikan karena biar siapa tahu kawan-kawan Memotivasi daerah, kawan memotivasi komunitas yang lain. coba lihat acara-acara ranking banyak lah di YouTube lah acara ranking ya gitu, dangdutan, joget, mabok ya maaf ya Iya. oknum lah, nggak semuanya Iya. oknum lah, mabok apa segala macam ya sah-sah aja, terserah, itu kan hak lo ya kan, itu kan individu banget. Tapi ya nanti mudah-mudahan ke depannya kawan-kawan ranking juga sadar kalian udah kasih polusi ke yang lain. Ayolah cari solusi yang lagi lah, betul ya. Pindah minuman. Paling enggak lu baco-bacoan. itu kan gitu. Ya kita anak Priuk bang, Apalagi udah kenyang. senggol bacok. Nah itu Ya dia. kan? Kalau kita tuh kalau masuk Priok kayak masuk komplek bang. Misi bang, misi bang. Gue seneng tuh bang kalau ada anak Priuk ya, nongol prestasi, Wah. prestasi kayak banyak kan si Marcel Priuk, ya kan. Priok dari yang nggak punya apa-apa muncul berprestasi. Prestasi. Ini Bang Arif dari anak jalanan penyuka ranking muncul berprestasi. Jadi pride. Gue pengen tuh Priuk tuh udahlah, yang gitu-gitu udah gitu, yang Ibat-ibat yang iya udah Priuk Ayo dong. banyak kok yang potensi di Priuk, kawan-kawan adik-adik atau lettingan kita semua yang punya potensi, ayo tunjukin gitu. Kita berlomba-lomba prestasi. saya setuju karena saya juga pernah punya pacar anak Priuk dulu. Mau curhat? Enggak mau curhat. Oh. Si PA gua orang mau ngasih tau dong berasa mau curhat tuh. Jadi ingat tuh gua tuh dirinya. Rumahnya di komplek Pertamina Walang. Ya itu rumah gue itu. Iya. Rumah gue itu, deket gue itu. Iya, udah jago cerita dah. Ntar gue curhat gua. Ya. Iya benar. Ya itu rumah gue banget. Jadi depan ini komplek Pertamina, gue di komplek Ancol. Iya, udah gua udah tahu gua anak Priuk apa. Makanya gua udah apa tentang Priuk sampai Islamic Center. Iya, benar. Sampai sebelum jadi Islamic Center, tempat apa itu? Rantung. Apa sih Keramat Tunggak? Tempat itu ya, orang yang Tempat jualan. Iya, jualan apa? Ya jualan. Jualan itu ya benda-benda pusaka kalau nggak salah. Iya. Tapi sekarang jadi pusat kajian Nah, Islam. itulah hebatnya. Itu ya kan. Ranking muncul dianggap sebagai penyebar polusi, komunitasnya memberikan solusi. Betul. Dahsyat, luar biasa. Oh iya, ngobrol-ngobrol nih. Kita balik lagi ke mobil Bang Arif yang dibeli dari Bang Iwan Fals. Mobil Bang Iwan Fals berarti ya yang dipakai itu. Ceritanya gimana? Bisa punya mobilnya Bang Iwan Fals gimana ceritanya? Dulu waktu zaman Iwan Fals masih di Condet ya, tahun-tahun 90-an gitu, tahun 89, 90 sampai 9 berapa lah itu dia tinggal di Condet. Jadi kalau kita ke rumah Bang Iwan tuh ya, Bang Iwan kan kadang-kadang suka ada, suka enggak, namanya kita ini kan datang aja. Rumahnya ke Lewili. Linanggung. Iya. Nah, di Condet tuh kalau kita nggak ketemu Bang Iwan, nggak ketemu Mbak Yos atau Cikal Raya dulu kan,
ketemu mobilnya udah seneng banget bang, foto mobilnya gitu buat pamer nih, gue udah kecondet nih, gue nih coret-coretan, dulu rumahnya coret-coretan, udah begitu. Nah suatu saat berjalannya waktu, mobil nih gue nggak ngerti dah itu apa dikasih apa itu dibeli sama pemain basisnya nih, namanya Ferry, Mas Ferry, pemain basisnya. Nah kaget gue mobil itu dipakai, kok mobilnya di lu per gitu kan. Kebetulan gue deket sama gue sama lingkungan Lewin Agung tuh lumayan deket lah. Nah terus gue pilih tuh, jual nggak enggak mau dijual, pokoknya gue nggak mau dijual karena orang tahu ya, ibaratnya gini lah kasarnya, kalau gila-gilanya Iwan Fals lagi pakai mobil itu gitu loh. Jadi perjalanan dari album ini historinya banyak. Di mobil itu histori Iwan Fals ada. Betul, di mobil itu banyak. Iya. Nah udah akhirnya COVID kemarin jebret collab nih si Ferry nih ya kan. Gue ngeliat iklan di di marketplace, gue ngeliatnya dijual mobil, gue DM sama gue langsung jebret. Oh begitu, lu gue bayarin gak mau, dijual ke orang. Wih udah lu ke rumah cepetan, gue ke rumahnya langsung cus aja. Berarti baru-baru ini mobil itu dimiliki itu? Udah 3 tahun, enggak 2 tahun lebih, udah 2 kali berpanjang. Di rumah lu gimana ngeliat? Oh gila, mobil gue bawa dari si Ferry, merinding loh, bener kayak mimpi. Ya gue dibilang, kalau zaman anak-anak penggemar Iwan Fals ya, Fals mania gitu, kalau di zaman-zaman 90-an dulu kayak gua, Iwan Fals itu cuma gak disembah doang loh, sampai segitunya loh. Sama kayak di Argentina Maradona lah gitu. Betul, udah kayak gitu. Pokoknya Iwan Fals cuma gak gua sembah doang. Untungnya gue punya dasar agama yang kuat gitu loh. Nggak sampai mungkin kalau Iwan Fals ada tato satu, mungkin badan gua tatonya penuh kali. Nggak ada tato. Nggak ada tatonya loh. Untung istrinya juga mengarahkan ke arah yang baik ya kan. Nah akhirnya mobil itu ya udah kayak mimpi aja tuh, kayak mimpi. Sampai sarung joknya masih ada, sarung jok zaman dulu pentol-pentol tuh. Gue liat foto-foto dicondet masih utuh semua. Jadi ini yang kita bisa ambil dari Bang Arif King Priok ini, dia punya komunitas King Priok, tapi memberikan solusi terhadap yang dianggap sebagai pencemaran lingkungan. Betul. Dari sebagai seorang kolektor, sebagai seorang fans yang mengidolakan banget idolanya, tapi dia tahu bahwa yang namanya kita punya idola itu ada batasannya. Betul. Ya kan? Ya kita tahu lah, India hanya idola kita, tidak boleh melebihi dari apa yang menjadi keimanan kita ya kan. Nah, kadang-kadang mohon maaf nih ya, bukan kita menjelekan orang ngefans sama itu. Sampai yang kalau fans yang sampai yang rela mau apain aja deh sama idolanya tuh, sampai yang ada yang sampai seperti itu aja, sampai ada yang bahkan kalau buat gue itu terlalu berlebihan. Nah, bokap gue dulu dinilainya sudah seperti itu. Bokap gue tuh udah bener-bener lu uang palas mulu lu, gonjreng pinggir jalan lu, nyimeng di sono sini lu, apa segala macem lah gitu. Cuman ya lambat waktu kita tunjukin, kita berorganisasi dengan baik, banyak manfaat kita, akhirnya orang tuh sekarang ngedukung banget. Nah itu tadi, itu yang harus kita kasih tahu nih buat orang-orang bahwa kalau lu mengidolakan seseorang, kalau lu suka sama sesuatu, jangan berlebihan. Betul. Ya kan? Harus ada nilai positif yang bisa lu ambil dari apa yang lu idolakan itu. Nah, lu merasa apa yang lu ambil dari lu mengidolakan Bang Iwan Fals nih? Apa hal positif apa yang bisa lu ambil dari? Awalnya gue biasa lah. Kalau era kita dulu kan kalau senang hobi. Kalau dulu kan harus punya genre nih. Lu anak tongkrongan ini, lu aliran lu apa lu? GNR, Metallica gitu ya kan. Lokalnya apa? Gue anak slang. Gue Iwan Fals gitu kan. Awalnya itu dari tongkrongan sih awalnya. Karena kalau dulu Sex Pistols, Nirvana, sama Sex Pistols, grunge sama alternatif lah gitu. Iwan Fals sama slang. Nah, kalau lu nggak gitu lu nggak gaul. Iya, kan gitu dulu kan, zaman dulu gitu kan, 90-an. Nah, gue ke Iwan Fals. Akhirnya gue sempet Badung, tahun 99 Iwan Fals bikin ormas, gue kesana, kenal dengan, gue anggap Lewin Agung itu apa ya? Rumah ilmu, rumah kebaikan. Apa? Kebaikan apa? Ilmu apa yang lo dapet dari Lewin Agung? Ya sampai sekarang gue bisa berorganisasi walaupun gue nggak pinter, ilmu dapet. Gue lebih cinta sama lingkungan, gue lebih ngerti hidup, itu kan yang mahal. Betul. Kan gitu. Ilmu yang gue dapet nggak bisa sekolah kemanapun gitu loh. Banyak hal lah, banyak yang. Jadi kita bisa belajar dari sebuah komunitas, dari idola kita bisa belajar, ya kan? Ada hal yang kita ambil, jangan cuma sekedar mengidolakan tapi kita nggak mendapatkan apa-apa, nggak ada dampak positifnya buat kita gitu kan.
Ya paling kesenangan biasanya. Dia cuma dapat kesenangan aja. Kesenangan aja. Habis itu udah. Itu kelar. fase udah lewat sekarang ya. Oke. Nah, Gitu. berapa banyak koleksi yang dipunya nih dari kalau emang seneng banget sama Iwan Fals? Kaset pita ada ribuan nih. Ribuan. Dari sekolah udah ngumpulin. Terus CD juga banyak, ratusan lah kalau CD. Jadi kalau disuruh bawain lagi Iwan Fals dari hari Senin sampai hari Minggu, nggak habis. Nggak habis. Itu kan yang katanya Iwan Fals ada 42 album ya. Itu kan 42 album yang lu tahu, yang direkam. Yang udah direkam banyak banget. Lu tahu juga? Ada yang koleksi-koleksi biasanya namanya lagu goib, namanya kalau kawan-kawan kolektor sebutnya lagu goib. Tapi itu nggak ada di album Iwan Fals. Nggak ada di album apa-apa. Tapi itu lagu Iwan Fals. Dulu kan kok nggak kayak sekarang lah, Iwan Fals udah tertutup, sekarang temboknya udah tinggi. Kalau dulu kan gombreng-gombreng apa kita ada di depan ya. Oh, bisa gitu. begitu Bisa ngerekam dulu pakai rekaman kaset pita tuh ada nodong kita begini. Bang Iwan lagi gobreng. Ada bersin, kedengeran bersin ya kan gitu kan. Sampai segitunya. Dengerin ini begitu. Iya, luar biasa juga ya berarti ya. Terus stiker gue banyak stiker. Stiker tuh stiker jadul, stiker dulu kalau kita lagi naik sepeda ya. Ngeliat di SD tuh ada stiker Iwan Fals kan. Wah, gue belum punya ini, harus beli tuh. Harus beli stiker, kumpulin, dan sampai sekarang masih ada. Cuma tulisan Iwan Fals aja. Iya, Iwan Fals, kadang ada yang Iwan Fals apa foto stiker jadul lah. Terus ada stiker poster kampas tuh. Aduh. Masih ada sampai sekarang. Padahal mungkin kita sebagai fans itu mengenai idola itu senang banget. Seneng nggak kalau idolanya kenal sama fansnya? Idolanya kenal sama gue gitu. Gue kemarin nikah datang Iwan Fals, bro. Nah, itu gimana rasanya? Sampai idola lu kenal sama lo. Bukan rasanya gue, itu satu kampung sebulan nggak kelar-kelar tuh ngebahas Iwan Fals datang ke kampung itu. 1 bulan nggak kelar-kelar gue lewat. Itu tuh lakinya si itu apa Iwan Fals itu ya? Padahal gue cuma fans loh. Dan Bang Iwan datang. Artinya kan dia mau kenal lu. Datang sama istrinya, sama anaknya, layaknya orang kondangan datang. Bukannya lagi datang kondangan ke gua. Oh, hebat ya. Berarti Bang Arif Kibrip ini bukan cuma fans yang totalitas, bro. Bukan fans yang mengenal idola, tapi ternyata idolanya mengenal fansnya. Betul. Gimana itu rasanya lu sendiri secara pribadi gimana tuh? Tahun 99, tahun 2000 gue bikin event Jambore Oi dulu pertama di Cibubur. Itu pertama kali Iwan Fals manggil gue Rip. Nangis gue. Pertama kali dipanggil? Iya, Rip, karena gue waktu itu ditugasin, gue bagian panitia, gue dulu ditugasin bagian keamanan dulu Priuk, kalau serem-serem kali ya. Iwan Fals loh. Gue ring satunya Iwan Fals di waktu itu. Waktu itu. Sekarang kan udah ada nih bodyguardnya. Kalau gue sekarang gue ring satunya dulu acara itu ya. Jadi gue jemput Iwan Fals dan itu pertama kali gue dipanggil Rip itu gila, nangis lah. Gila, gue dibilang Iwan Fals cuma nggak gue sembah doang dulu. Tiba-tiba gue dipanggil. Pernah nggak ada keinginan untuk, Bang, saya boleh peluk abang nggak gitu? Pernah ada keinginan itu kayak gitu? Alhamdulillahnya gue bisa nahan gitu-gituan. Enggak yang, kalau yang gila-gila, fans-fans lain banyak. Yang minta dibacok ke tangannya lah, yang minta banyak. Bang, bacok saya bang? Iya, bener. Bang, pukul gue dong bang. Wah, sering banget. Sampai segitunya. Mohon maaf, kalau ceweknya bang, tidurin saya dong. Ada yang kayak gitu kira-kira? Gue nggak denger kalau itu. Tapi kalau yang itu dari mulut Iwan Fals sendiri ngomong. Udah macem-macem. Ya kalau mungkin kalau di luar mungkin kayak gitu kali ya, sampai yang sampai dia ngefans sama band-band tuh, bang tidur sini dong. Gue di OI punya niaga Air OI namanya, Air OI. Jalan nih bang, jalan sampai udah mendekati pengen masuk ke minimarket lah Air OI itu. Tapi di stop nih Iwan Fals nih, dia mikir kali ya, gara-gara apa? Ada botol begini dia nggak mau loh, Iwan Fals tuh. Gila ini, wah ini pencemaran lingkungan nih, plastik nih katanya. Gila loh. Maaf lu gimana sih lu ada? Maaf ya ini ya. Ambil gelas, tukar gelas. Iwan Fals tuh artinya apa? Enggak. Kita mau menghormati Bang Iwan juga dong. Artinya apa bang? Ini loh kebaikan Iwan Fals yang segitunya dia cinta sama Indonesia, cinta sama lingkungan gitu loh. Gara-gara botol loh ini, wah diberhentiin sekarang yang cuman isi ulang doang. Yang galon. Jadi yang produksi itu botol yang isi ulang, yang botol galon. Kalau galon kan isi ulang bisa dipakai berkali-kali. Sementara ini kan habis minum kita buang. Nah, saking peduli lingkungan gitu. Itulah sosok Iwan Fals yang saya juga pelan-pelan sudah mulai menyukai Iwan Fals. Emang dari dulu saya suka Iwan Fals. Pelan-pelan sih, ngebut dong. Oh iya, pakai ranking. Ngebut dong. Saya sekarang kalau karaoke itu selalu bawain lagu-lagu Iwan Fals. Dulu cuma kok saya baru sekarang baru bisa menikmati lagu-lagunya nih. Oh iya. Lagu saya baru. Oh, lagu Pesawat Tempur tuh ini. Lagu Kemesraan. Lagu apa namanya? Bongkar Bento. Saya sedikit saya yang tahu lagu Fals, tapi
saya pelan-pelan belajar karaoke. Saya cek aja langsung karaoke Iwan Fals muncul semua lagu-lagunya. Wah, enak juga ya. Tapi pernah kalau nanggung kan? Pernah kan? Pernah ketemu saya, pernah juga ketemu sama ibu, sama istrinya, sama Bang Iwan juga pernah. Karena ternyata Bang Iwan itu, saya punya sahabat namanya Pak Sodi Teguh, karateka. Itu masih saudara sama Bang Iwan, Pak Sony. Nah, itu dia saudaranya, makanya saya sepupu. diajak sama beliau. Oh, kenal sama Pak Sony. Karena- Pak Sony mantan ketua OI. Nah iya, Pak Sodi Teguh itu karateka juga, dulu direktur di Indosat, Indosat. ya kan. Nah itu sekarang sempat jadi ketua KOI, ketua pokoknya KONI, pengurus KOI pengurus KONI ya? KOI atau KONI kalau nggak salah. KOI. Olimpiade kalau. Olimpiade. Nah, itu saya kenal karena diajak sama Pak Sodi Teguh itu. Ya kan, nah Bang Iwan kan karateka juga, Iya, iya, sama. iya, Saya iya, juga iya. karateka, sama Pak Sodi juga sama. Di rumah ada emang ada dojo namanya ya kalau Oh, itu. iya. Ya. Di rumah di Latihan. Nanggung ada ya. Di Nanggung ada. Nah, Bang Iwan tuh sering. Ya. Nah, Bang Iwan, teman-teman OI, kita juga sudah mengganti botol plastik di acara ini. Tidak ada botol plastik, Bang Arif. Kita ganti dengan gelas, ya. Nih, ya mungkin Bang Arif aus nih, tadi ngobrol, boleh sini gelasnya. Nah, Bang Arif peminum. Nah, nanti kita juga mulai, kalaupun kita beli minuman, ya kita paling nggak minum isi ulang aja ya. Betul. Ya, oke. Mana? Nih, Bang Eben, terima kasih Bang Eben. Bang Eben. Bukannya kenal ya, Bang Eben? Kenal, kawan sekolah. Kawan sekolah. Itu bukan kawan sekolah, lu kawan pesantren sama gue. Ini Pak, kita Ustadz ini. Ustadz, makanya kita Iya. mohon maaf deh. Saya banyak ilmu banget dari dia ini. Ini guru saya juga. Iya. Gitu kan. Tapi lihat lah. Ini harus dibaca-bacain. Nah itu dia. Udah. Biar efeknya laku. Bener. Jadi ngomong-ngomong biar energi laku, pernah nggak nih waktu mau jual kan Bang Arif bilang tadi ya udah jadi bagian dari hidup saya ranking. Pernah nggak sebelum dijual disiram air? enggak gitu? lah, enggak gitu loh, Oh enggak disiram air. Enggak. Oke, jadi itulah suka duka dari Bang Arif King Priok ini ya sebagai seorang kolektor era King, jual beli era King juga karena hidupnya dari era King juga ya, menjadi bagian dari hidupnya dan juga menjadi seorang fans sekaligus pengurus organisasi OI. Dan ternyata beginilah rasanya cerita dari seorang fans kemudian dikenal oleh idolanya. Dia sempat bilang ya ini kalau untungnya ya kalau cuma tinggal disembah doang udah kalau saking idolakannya banget lah gitu Iya, kan. betul. Ya tapi ya itulah tadi Bang Arif menyampaikan hal yang positif bagaimana sih cara kita menyukai dan mengidolakan seseorang yang baik itu seperti apa. Disuruh dicontohkan sama Bang Arif memberikan yang terbaik. Ada pengaruh positif dalam hidup kita. Ya kalau bisa kita mengidolakan seseorang itu membawa dampak yang positif dalam hidup kita ya gitu. Harusnya gitu ya Bang Arif. Dan ternyata terbukti. Iya. Bang Arif mengidolakan Bang Iwan Fals punya dampak positif dalam kehidupannya. Akhirnya nyambung kayak ranking, padahal bertolak belakang ya kan. Yang satu cinta lingkungan, yang satu polusi nih ya. Baterai nih. Ya kan. Positif, negatif. Negatif. Tapi akan membuat sebuah energi yang terang Insya kalau Allah, dia mudah-mudahan. bersatu. Ya kan bersinergi. Nah, itu dia tadi. Jangan kita menilai sesuatu dari tampak luarnya kalau kita belum tahu, belum mengenal apa yang kita lihat. Jadi kalau kata bahasa Inggrisnya, don't judge book by its cover. Artinya? Artinya apa tuh? Saya juga lupa. Bang Arif kok suka nggak tahu Jangan. Jangan. Don't Judge menilai seseorang gitu kali ya dengan dari luarnya gitu. Nah, pura-pura bego Pinter juga gue ya. Pinter. Padahal pura-pura aja dia nggak bisa aja. Nah, ini jangan pura-pura nih. Iya. Ini tapi jujur. Iya. Katanya bener nih, Bang Arif tuh nggak pernah mau diundang padahal punya motor yang keren begini nih, ya motor yang jarang di Indonesia diundang sama podcast otomotif sama ini Bang Arif nggak mau katanya. Sebenarnya bukan nggak mau ya, tapi emang kayak nggak pede gimana sih Bang? Nggak pede aja gitu gue. Diundang ini, apalagi kemarin yang pas gue viral laku motor 150 juta tuh. Sampai, lu berapa sih bayar lu katanya? Gue nggak ke situ, gue nggak. Bisa ya? Gue percaya nggak? Gue punya 30 lebih nih video nih, yang gue udah lagi awal-awal mau bikin YouTube tuh. Gue beli gimbal lo, beli kamera, beli apa. Bikinnya doang 30 lebih gue video, sampai sekarang belum gue upload. Ya, Dan gue nggak, Arif King Priok ini nggak punya channel YouTube. Nah, kenapa? Padahal followers gue di Instagram udah lumayan ya kan. Kenapa? Nggak pede kenapa sih? Dan gue bukan tipe takut, mungkin masih takut dibully, takut ada yang salah begitu. Sekarang kenapa memutuskan untuk berani dan mau hadir di kanal Beduk di Canda Candu? Ya apa ya?
Bedu juga siapa sih gitu? Bedu apa sih? Ya, enggak emang awal jujur, awalnya gue ditawarin sama kawan, sama si teman, Ben. tapi- Terus beberapa hari ini gue tonton YouTube lu bang. Jadi gue pikir nggak garing gitu loh, nggak yang kadang-kadang ada serius, ada apa. Ya, lu serius dapet, ininya dapet. Nah, ya udah, oke dah. Akhirnya gue share nih video-video lu di grup keluarga gue awalnya, ya kan. Ini videonya Bedu nih, ya pasti siapa yang nggak kenal Bedu kan kenal semua kan, apalagi emak gua katanya salam nih tadi mau Bedu ya katanya. Lagi buat Madah kalau gitu kan. Nonton nih. Iya. Emak gua nonton. Nonton. Ya udah akhirnya gue izin sama orang tua mau ke channel kanal Bedu. Ya udah oke. Itu ternyata. Dan gue izin lo kesini lo sama orang tua lo. Kalau dibilang orang tua enggak, gue enggak. Masya Allah. Gue segitu sama orang tua. Mudah-mudahan doa orang tuanya Bang Arif ini juga jadi berkah juga buat kanal gue nih ya. Amin. Buat cari-cari buat kanal Bedu juga nih. Dan nanti kanal Bedu nih pasti gue promosiin kan ke kawan-kawan. Alhamdulillah, makasih, Apa Bang. banyak grup-grup ranking Iya, apa, iya. insya Allah. Karena ada gue di sini kan. Nah, balik lagi nih yang viral tadi nih. Aduh, 150 iya ya. juta diomongin sih tadi. Saya jadi pengen tahu nih. Kok bisa itu motor laku 150 juta ranking? Padahal mah kalau beli tahun dulu berapa? Ini 150 juta Iya. tahun sekarang lagi. Gila nggak tuh? Gue ini lagi ke belakang. Jadi Ayo. ini sebenarnya berkah dari berangkatin umur orang tua lo. Kayaknya ya. Tuh, Jadi sebelum ini gue ke belakang sebelum 150 juta ya. Waktu itu bokap gue tuh salah satu pedagang mobil yang lumayan sukses di Jakarta Utara tadinya ya. Terus perjalannya waktu sempet nakal, akhirnya hijrah dan dia putusin dia berhenti untuk nyari duit karena ngeliat anak-anaknya sekarang udah pada nyari duit. Bokap bilang, "Papa mau ibadah aja," katanya. "Udahlah, Papa mah cuma dikasih nasi sepiring aja sama anak tiap hari udah seneng," katanya. Ya Allah. Udah nggak mikir apa-apa. Akhirnya dia sama kawan-kawan dia Badung, dia bikin majelis zikir. Sekarang sibuk sama majelis zikiran nih, bokap nih. Nah, tapi bokap aktivitas masih sama gue. Kalau 1-2 mobil masih suka dagang. Iya. Mau mobil tua cuman. Kan rapihin, lagi bongkar-bongkar. Bokap bilang, "Papa dulu lagi banyak uangnya. Nggak kepikiran pengen haji, boro-boro pengen haji, pengen umroh aja nggak kepikiran." Katanya, "Sekarang, ya Allah, kapan nih Papa mesin begitu?" mobil sambil curhat ke anak. Iya. Nah, gue anak pertama bang, ya kan, gue cowok anak pertama Dengar kan. kalimat itu dari orang tua. Woi, stres gue pulang. Gue satu sisi gue punya keluarga juga kan, gue ada mertua, bini gue kan harus begini-gini. Akhirnya gue bisa aja waktu itu ada duit buat ngeberangkatin mereka berdua, tapi kan untuk ngejelasinnya kan ke istri ke apa itu butuh proses. Akhirnya gue putusin. Gue punya motor dulu bang, ranking tahun 83 warna merah. Itu 13 kali juara 1 kontes. Drag race. Enggak kontes orsinil. Orsinil ya. Oke. 13 kali. Waktu itu gue beli motor itu kalau nggak salah 17 atau 18 juta lah. Gue agak lupa lah tahun. Ranking tahun 83 dibeli 17 atau 18 juta ya. Oke. Gue iklan sekian nggak laku, gue naikin harga, nggak laku gue naik. Jadi gitu ranking. Nggak Kalau gue laku, laku gue naikin harga, bukan gue turunin ranking kalau gue nih ya. Jadi lu kalau nggak beli sekarang nyesel gitu. Akhirnya gue naikin. Gak laku dinaikin. Ayo cepet lo. Gitu. Nah, suatu saat udah itu kan gue beli tahun 2014 atau 2015 lah motor itu ya. Dulu udah lama. Akhirnya kemarin tahun 2020 apa kalau nggak salah 2019 atau 2020 ada yang nawar nih bang 70 juta motor itu. Di 2020 ada nawar 70 juta. Iya, tadinya gue minta cepet lebih. Oke. Tapi karena kepikiran orang tua kan, orang tua pengen berangkat apa segala macem. Udahlah, gue bilang lah, ginian. Gue bilang sama Bokin, gue bilang, "Bun, ini gue mau berangkatin umroh bokap nyokap nih. Tapi ya motor merah ini kan udah cukup lah besarin nama gue 13 kali juara 1, bla bla segala macem. Gue kasih penjelasan. Soalnya ntar kalau ada rezeki ntar giliran keluarga lu deh, gitu apa segala macem dah, bebein Bokin kan. Tapi alhamdulillah Bokin bukan tipe orang yang gimana-gimana. Nggak usah ngomong begitu ya, kalau mau berangkatin katanya. Jadi istri yang benar tuh adalah istri yang memperbolehkan Percaya. dan senang ketika anak berbakti sama orang tuanya ya. Wah itu harus yang akhirnya, benar tuh. Nggak salah, jangan dicerain istri lu ya. Iya. Akhirnya gue mau kasih nih 70 juta nih. Gue telepon maklar gue yang nawar itu. Gue telepon, gue anterin motor. Sampai di sono nggak deal motor. Malah ditawarin 50 juta, sakit hati gue kan. Pulang gue. Udah, belum saatnya bokap, nambah stres aja gitu. Tapi emang jalannya dilurusin, tiba-tiba suatu waktu gue nawarin ada salah satu sultan di Sumatera Utara. Gue nawarin motor yang lain nih, bukan motor itu, motor yang lain. 2 unit
150 juta. Loh ini 150 juta gue nawarin nih. Udah deal 150 juta. Gue cuan udah lumayan tuh waktu itu. Cuan gue udah gocap mah dapet lah. Ya, udah lah. Dan rezekinya dari sini nih kali, kata gue gitu kan. Nah, tiba-tiba si Sultan itu ngomong, "Oh iya, Om Arif," katanya. Kalau di kita dunia rekin biasa manggil Om. Om Arif, itu kapan orang tua Om Arif mau berangkat Umroh ke Mekah, dia bilang, karena Chinese apa namanya, Chinese atau lah, nggak ngerti lah agamanya apa dia lah, tapi yang jelas Chinese bukan non muslim lah. Oh, ini baik lah orangnya lah. Kapan berangkat ke Mekah, katanya gitu kan. Terus gue bilang, ya, Om tahu dari mana saya mau berangkat ke Mekah? Ya ada aja lah yang ngomong, kata dia gitu. Ya kalau motor merah laku sih, gue sebutnya jagoan motor gue. Kalau motor jagoan laku sih, langsung berangkat. Gue udah ikhlas motor itu, gue bilang gitu. Ya udah lupain dah motor 2 itu, gue beli motor lu, kata yang merah. Beneran Om, serius? Iya udah. Motor gue langsung ya kan. Udah tutup. Ntar gue transfer ya. Dia WA, udah masuk tuh katanya. Gue cek bang, 100 juta bang. Jadi yang 70 juta gue pikir mau transfer 70 juta kan, nawar aja gue kasih kurang dari 70 juta kan gitu kan. Ditransfer 100 juta. Nggak lama di WA lagi, tuh udah masuk lagi. Transfer lagi 10 juta. Jadi 110 juta tuh motor. 10 juta. Kata dia, terus dia telepon, kan gue yang telepon, Om ini apa-apaan Om, sisanya buat apa? Katanya. Udah, itu rezeki kamu, rezeki orang tua kamu, kasih yang terbaik buat orang tua kamu, cari travel yang terbaik. Katanya. Wah, gue nggak bisa ngomong langsung, itu udah gemeteran semua, ini gue merinding lagi nih cerita gituan. Udah, gue bilang bini gue waktu itu, gue bilang ada bini gue bilang, gue mau ngopi dulu bun, mau ke bengkel ke anak-anak base camp dulu. Udah gue ngopi di base camp, itu gue ngerokok, ngopi, bingung tuh anak-anak biasa, wah ada apa nih si Arif, biasanya paling rame kan, wah gue ngopi ngerokok, udah Kayak merenung kehidupan gitu. gue cek lagi yang baking, bener masuk. Ada ini akan Gue cek lagi, bener masuk, ada gitu loh. Akhirnya gue berani gue telepon. Udah kontak nyokap tuh. Bokap dulu lah. Gue kalau nyokap langsung kejar nih, gue bilang nih ya kan. Bokap gue telepon, wih ngotot kejar juga bokap. Bener, alhamdulillah wah, segala macem. Udah, ya Allah, gue bilang, ya udah. Akhirnya berangkat, nyokap. Gue bilang cari travel yang terbaik. Gue bilang mau ke Turki, mau kemana? Cukup lah, gue bilang gitu kan. Berangkat nyokap, turun dari Arab ke sini. 1 minggu setelah dia turun, COVID langsung. Nyokap juga datang waktu itu udah pakai masker tuh, udah langsung COVID, udah nggak ada yang boleh berangkat. Nah sebulan lah, kurang lebih sebulan dari bokap turun, kejadian tuh motor viral 150 juta, gue ngelakuin motor 150 juta. Jadi artinya apa? Ini Allah ganti instan loh. Bener-bener Allah nggak pakai nanti gitu digantinya. Gue udah hilangin motor 1, dibalikin lagi duit itu. Motor laku 150 juta. Ya Allah, ya. Gitu. Om Arif, terima kasih banget. Jadi Om ya manggil. Karena di komunitas. Iya, komunitas ranking manggil Om. Ya kan, saya juga udah nggak pakai botol plastik Om Arif di OI. Iya betul. Di ranking juga saya panggil Om Arif. Sekarang. Ini sebuah cerita yang menarik. Terima kasih sudah memberikan cerita yang luar biasa, inspiratif juga buat anak-anak muda di luar sana yang punya mimpi-mimpi yang luar biasa, terutama mimpi-mimpi untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Ya. Kisahnya Om Arif ini bisa kita jadikan motivasi untuk terus semangat, terus kejar mimpi kamu, jangan menyerah ya. Pasti ada jalan untuk setiap usaha atau setiap niat yang ingin kamu capai. Jangan berhenti sampai di situ saja, terus sampai wujud, sampai mimpi kamu, cita-cita kamu bisa terwujud seperti apa yang Om Arif mimpikan. Ingin memberangkatkan orang tua umroh, tercapai dari passionnya, dari kesukaannya, dari hobinya. Betul. Di di motor ranking, dan juga dari kedekatannya dengan dari kesukaannya dengan lagu-lagu Iwan Fals, dengan idolanya, banyak mendapatkan hal-hal positif dalam hidupnya. Ini yang kita ambil pelajaran kali ini dari Om Arif, belajar dari siapa saja. Dan hari ini Kanal Bedu belajar dari Om Arif King Priok. Luar biasa, sekali lagi Om Arif, terima kasih ya. Sama-sama. Jadi gue manggil Om Bedu. Bebas. Saya kalau dipanggil Om takut mesti nyewa teman. Betul. Jadi Om begitu banget ya. Iya, betul. Oke, terakhir nih Om Arif, apa yang disampaikan untuk anak-anak muda di luar sana yang punya hobi, yang punya cita-cita, pokoknya apapun yang ini Om Arif sampaikan buat anak-anak muda di luar sana, Om Arif. Gue dulu nggak tahu lah itu Bang Iwan masih ingat apa enggak, tapi gue pernah satu saat gue ngobrol sama Bang Iwan. Bang Iwan itu ngomong gini,
Bang Iwan lah yang ngajarin gue untuk istiqomah untuk ngambil satu jalur gitu ya. Oke. Bang Iwan pernah ngomong kalau ada nomor 1 buat apa nomor 2 gitu. Jadi tapi kata ada juga lirik lagunya yang keinginan adalah sumber penderitaan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi kalau kita ambil filosofinya dari dua kata itu, artinya ya kalau kita mau semangat buat ngejar sesuatu, ya kejar terus gitu. Jadi gue sempat dilarang sama bokap untuk main ranking karena maunya bokap udah lu punya duit kecil, punya duit berapa perak, lu puterin aja di mobil karena jual beli mobil itu nggak ada musimnya. Di ranking lu akan ada waktunya lu stuck gitu loh. Tapi gue yakin ranking ini jadi pilihan hidup. Pak Arif cuma minta doa restu dari kedua orang tua, itu aja. Tolong dukung di ranking. Ya alhamdulillah ranking udah bisa jadi pilihan hidup, udah jadi jalan hidup dan berkah, ya kan. Nah artinya lu kalau mau kejar-kejar, tapi ingat itu keinginan itu adalah sumber penderitaan. Jadi keinginan yang gak masuk akal gak usah. Hidup gue target, gue cita-cita. Dulu bokap gue pakai BMW seri E30 ya. Kapan gue pengen punya itu? Kapan? Gue kejar sama gue. Tapi di luar dari kebutuhan kita nabung dikit-dikit. Gue pengen punya ini, begitu juga gue pengen punya mobil ini, gue pengen apa? Itu jadi cita-cita dulu dah. Lu cita-cita apa? Jadi lu ada target untuk hidup. Iya. Gitu. Betul. Tapi ya ingat, hobi jangan menyampingkan dari kehidupan. Untungnya hobi gue sekarang itu penghasilan gue, jadi mungkin ya sah-sah aja. Gue mau beli apa, wah dia udah tahu. Hobi kita, itu udah sumber kehidupan kita. Ya. Untungnya seperti itu. Untungnya seperti itu. Akhirnya mungkin, oh itu mah Kang Tau, udah taunya Kang Tau aja mungkin mah gitu. Dapur saya itu mah bedanya, hobi saya dapur saya. Ya, kan? itu jadi. Kalau istilah kata mah ya memang kesannya mah main-main, tapi dapat duit. Betul. Kayak pelawak bercanda aja tapi dapat duit. Tapi dapat duit, ya itu. Kayak gitu ya. Kalau jangan lu bercanda aja tapi dapat duit. Apapun lah, semua orang tahu lah kalau yang baik-baik mah. Ya udah sampaikan aja yang baik. Mau orang nilai apa, pokoknya lurus aja, lu berbuat baik aja udah. Betul. Nggak usah dinilai orang. Gua di atas sekarang, gue banyak dikenal di dunia ranking, tapi kan nggak semuanya orang seneng sama gua, kan gitu. Ya udah bodo amat, gue tutup kuping aja. Pokoknya gue terus berbuat baik. Betul. Itu aja. Yang paling penting adalah syukuri apa yang kita dapatkan. Betul. Karena gini, bisa jadi pekerjaan kita adalah apa yang dibikin oleh para pengangguran. Betul. Bisa jadi rumah kita yang kecil, yang sempit, itu bisa jadi itu tempat tinggal yang dimimpikan oleh orang yang tidak punya tempat tinggal. Ya kan, istri kita yang cerewet, yang galak, itu bisa jadi pasangan yang dimimpikan oleh orang yang membujang seperti itu, atau juga sebaliknya. Jadi apa yang kita dapatkan itulah yang harus kita syukuri. Karena siapa tahu yang kita punya itu adalah hal yang dimimpikan oleh orang lain yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Seperti itu ya Bang Arif ya. Betul. Om Arif ya. Kejarlah cita-cita, kejarlah keinginan kamu. Ingat lagunya, keinginan adalah sumber penderitaan. Iya, kalau memang kamu tidak mau menderita, kejarlah kebutuhan, kemudian kalau kamu mampu baru raihlah keinginan. Betul. Yang utama adalah kebutuhan dulu. Kebutuhan dulu. Baru kita kejar keinginan. Oke? Gitu. Setuju nggak, Om Arif? Setuju banget. Oke. Om Arif, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah hadir di kanal Budu. Luar biasa pelajaran ilmu yang kita bisa dapatkan dari Om Arif King Priok. Oke. Om Arif, terima kasih. Sukses buat Om Arif. Amin. Buat teman-teman di area King Priok. Juga buat apa namanya? Kalau di tempat jualannya apa nih, Om Arif? Arif King Priok. Arif King Priok ya. Arif King Di situ kalau mau cari motor-motor area King, motor apapun, motor juara ada di situ. Dan udah ratusan gue jual motor. Udah ratusan gue jual. Udah ratusan motor juga udah terjual ya. Sukses juga untuk OI-nya juga. Kamu terakhir. Salam buat Bang Iwan Fales. Insyaallah. Salam buat teman-teman OI di Indonesia. Insyaallah. Terima kasih. Salam buat keluarga, buat Mak. Nih berdua Mak, ntar insya Allah main ke rumah Om Arif di Priok ya. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya. Tuh, langsung follow Instagramnya Om Arif. Arif King Priok. Arif King Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.